Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفايها ونور الأبصار وضيائها وقطع الرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang saya cintai, saya hormati sekalian para habaib yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada beliau semua. Semua dengan kehadiran anak cucu baginda Nabi Muhammad, kita semua Allah berikan kemuliaan untuk memandang datuk mereka baginda Nabi Muhammad. Kalau pada hari ini kita berkumpul duduk berwajah dengan mereka, kita minta kepada Allah di yaumil qiyamah, Allah kumpulkan lagi kita di bawah benderanya datuk mereka Nabi Muhammad. Kalau malam hari ini, pada siang hari ini kita memandang pada mereka, wajah mereka, melihat mereka, kita minta kepada Allah hadirkan ruh mulia dari mereka untuk membimbing kita, mentalin kita di akhir usia kita. Dan mudah-mudahan kita dikatakan orang-orang yang mencintai mereka, bukan hanya mencintai lisan saja, tapi kita mencintai mereka dengan lisan dan hati kita. Karena Sayyidina Ali mengatakan dalam satu riwayat, Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Ali, arba'atun ana syafi'un lahum yawmal qiyamah. Ada 4 golongan yang mana nanti aku di hari kiamat memberikan syafaat kepada mereka, kata Rasulullah. Siapa 4 golongan tersebut? Pertama, al-mukrimuna bi dzurriyyati, orang-orang yang memuliakan anak cucunya Nabi Muhammad. Yang kedua, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Al-muhibbina lahum bi qalbihi wa lisanihi, orang-orang yang cinta kepada anak cucu Nabi dengan hati dan lisannya. Banyak sekarang orang mengaku cinta lewat lisan mereka, tapi tidak dengan hati mereka. Al-mahabbah, cinta bukan sembarang orang bisa dapatkan. Al-mahabbah, cinta hanya orang-orang yang Allah tentukan, yang orang-orang Allah kehendaki untuk mendapatkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni," kata Nabi. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau mereka cinta aku, cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah engkau Nabi Muhammad. Ingat, mendapat cinta Allah harus lewat Nabi Muhammad. Namun jangan lupa perkataan Nabi SAW, cintailah Allah karena Allah memberikan nikmat kepada kita, dan cintailah aku karena cintamu kepada Allah, dan cintailah dzurriyyahku karena cintamu kepada aku. Cinta kepada Nabi SAW harus lewat anak cucu Nabi Muhammad SAW. Makanya mudah-mudahan dengan memandang mereka, Allah berikan kemuliaan berkumpul dengan mereka. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mendapatkan, yang dapat jaminan dari Nabi Muhammad yang kata, ana syafi'un lahum yawmal qiyamah, aku yang akan memberikan syafaat kepada di hari kiamat, yaitu orang-orang yang mencukupi hajat-hajat mereka anak cucu Nabi. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, orang-orang yang kembali kepada anak cucu Nabi ketika orang-orang bertolak belakang terhadap mereka. Ini saatnya hadir, di mana anak cucu Nabi Muhammad sudah seperti suatu hal yang biasa, di mana ada cucu Nabi Muhammad seperti hal yang lumrah, hal yang biasa. Mereka hanya berjabat tangan sekedarnya saja, atau duduk dengan mereka hanya
kepada ahli bait Nabi Muhammad karena ilmunya biasa. Kalau cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad karena akhlaknya biasa. Kalau cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad karena popularitasnya, ketenarannya biasa. Tapi kalau cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad karena memang Nabi yang ada pada diri mereka, mau dia baik, mau dia buruk, mau dia saleh, mau dia belum saleh, mau dia alim, mau dia bodoh, maka itu disebut hakikat mahabbah, hakikat kecintaan kepada mereka. Hadirin rahimahullah. Karena kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ahli bait Nabi Muhammad yang hadir pada hari ini, para anak cucu Nabi Muhammad yang hadir pada hari ini, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita minta kepada mereka ya Rabbana ya Rahim, Allah berikan kepada sehat wal afiat istiqamah di bawah bendera Nabi Muhammad. Para kiai, para asatidz yang hadir, yang tidak dapat disebutkan satu persatu sebagai para penerus perjuangan Islam dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk kita semua keluarga besar Mama Tubagus atau Mama Bakri, semoga anak-anak beliau, cucu-cucu beliau, khusus Fatimah Mahat, yaitu Abu Harun Bahar, Kiai Abu Harun Bahar, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat untuk beliau. Dan semuanya Allah berikan jejak mengikuti ayah beliau dan begitu cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimahullah, saya sebenarnya berdiri di sini menegangkan sekali. Beberapa hari ini, Masya Allah, luar biasa sangat padat. Semalam juga hadir majlis hujan-hujanan bersama jamaah. Pulang dari sini saya langsung ke Jakarta, jam 1 saya harus ke Jakarta. Di Jakarta kemarin maghrib harus di Cirebon. Subuh pesawat pertama saya harus berangkat ke Pangkalan Bun. Dan besoknya ke Dakwah dia ke Kalimantan Tengah, ke Kalimantan Utara. Bahkan dia Allah kasih sehat walafiat. Hadirin rahimahullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid kelahiran baginda Nabi Muhammad, manusia yang paling sempurna. Kemarin atau bulan kemarin saya sudah menjelaskan ketika awal bulan bagaimana dan apa yang harus kita dapatkan dan kita lakukan ketika menyambut hari kelahiran Rasul. Hadirin, Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Allah katakan, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, beri kabar mereka bi fadlillahi, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, dengan itu kalian bergembira, kalian berbahagia, kalian bersukaria. Wa khairun mimma yajma'un, kegembiraan yang kalian dapatkan lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Kegembiraan yang kalian peroleh lebih baik daripada apapun yang kalian terima selama ini. Hadirin, Allah suruh kita bergembira dengan dua hal. Pertama, keutamaan daripada Allah. Tidak ada keutamaan yang paling besar, tidak ada kenikmatan yang paling agung, tidak ada keutamaan yang paling luar biasa selain baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Imam An-Nawawi Al-Mawdudi mengatakan, kullu ni'matin qad bi irsali Nabi Muhammad. Semua kenikmatan, semua anugerah daripada Allah menjadi sempurna dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad. Bahkan tadi dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi yang diwakilkan oleh beliau, di mana Allah mengatakan bahwa misal malaikat Jibril kepada baginda Nabi SAW, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena kecintaanku kepada engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena asbabnya engkau wahai Rasulullah, tidak akan aku ciptakan seluruh penjuru alam ini. Cintanya Allah kepada Nabi begitu luar biasa. Adanya kita adalah berkat dari Muhammad. Orang mau sehebat apapun, orang mau sealim apapun, orang mau sekaya apapun, orang mau setinggi apapun jabatannya, tidak luput dari keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu alhamdulillah Allah suruh kita bergembira dengan kenikmatan tersebut, yaitu diutusnya Nabi Muhammad. Wala takunu risalah illa bil wiladah. Tidak akan ada yang namanya diutusnya Nabi sebagai Rasul kalau tanpa dilahirkannya baginda Nabi Muhammad. Tidak, kalau begitu adanya Rasulullah adalah nikmat yang paling besar. Kelahiran Nabi Muhammad adalah kelahiran yang membawa keagungan untuk seluruh apapun yang terkait dengan dirinya. Yang kedua, Allah
suruh kita bergembira dengan rahmatnya. Bicara rahmat Allah, Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat yang paling besar untuk semesta alam ini. Nabi Muhammad beliau mengatakan, innama ana rahmatul muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang paling agung yang Allah berikan untuk alam ini. Hadirin, jangan ada yang bicara, sungguh capek untuk berbicara pada hari ini. Di belakang, hadirin, suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu pernah memuji Nabi Muhammad. Ketika memuji Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad balas dengan doa. Ingat, Nabi Muhammad ini kalau ada orang melakukan kebaikan kepada beliau, dia selalu doakan dan dia selalu balas kebaikan tersebut. Maka ingat saya sampaikan, jangan pernah khawatir kalau kita berbuat baik dan melakukan apapun untuk Nabi Muhammad. Karena apa yang kita lakukan tidak akan mungkin sia-sia dan pasti dibalas oleh baginda Nabi Muhammad. Apapun itu, Anda memikirkan umat Nabi, Anda bakal dibalas oleh Nabi Muhammad. Anda selalu berusaha menghilangkan Nabi, Anda bakal dibalas dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad khairul mujasi, yang paling tahu, paling paham cara membalas kebaikan orang lain, itu Nabi Muhammad. Ketika Sayyidatuna Aisyah mendoakan, memuji Nabi Muhammad, dia mendoakan Sayyidatuna Aisyah dengan doa, Allahumma ighfir lil Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, ma a'lanat wa ma a'sarat. Sayyidatuna Aisyah dengan doa Nabi Muhammad senang. Apa doa Nabi? Wahai Aisyah, ya Allah, ampunkan doa Aisyah yang lalu dan yang akan datang, yang sembunyi dan yang terang-terangan. Girang Sayyidatuna Aisyah, saking girangnya Sayyidatuna Aisyah joget-joget, berdiri loncat-loncat, saking girangnya, saking bahagianya. Lalu Nabi Muhammad bertanya, ya Aisyah, apakah kamu senang dengan doa tersebut? Sayyidatuna Aisyah menjawab, ya Rasulullah, siapa orang yang gak senang, siapa orang yang gak bahagia, siapa orang yang gak gembira didoakan sebaik-baiknya manusia dan Rasul. Apa jawaban Nabi? Wahai Aisyah, ketahuilah, doa yang barusan aku panjatkan untukmu, doa yang barusan aku sampaikan kepadamu adalah doa yang setiap malam aku doakan untuk seluruh umat-umatku. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Begitu luar biasanya kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umatnya. Bahkan hadirin, saya pernah menyampaikan kabar ini mungkin minggu yang lalu. Ketika Allah turunkan tawaran kepada Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apapun yang kamu minta, apapun yang kamu mau, Allah bakal ridha, Allah bakal tunaikan, Allah bakal berikan. Apa doa Nabi Muhammad? Apa yang diminta Rasul? Apa yang dibawa Nabi? Apa Nabi minta keselamatan untuk beliau, anak cucu beliau, keluarga beliau? Apa beliau minta harta yang berlimpah, fasilitas yang mewah? Tidak. Apa doa Nabi Muhammad? Idzan lam arda fawahidatan min ummati finnar. Kalau begitu, aku tidak ridha, aku tidak mampu andai satu daripada umatku berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi luar biasa hati. Makanya nggak salah kalau Allah suruh kita fabidzalika falyafrahu, dengan itu kalian bergembira, bersukaria. Huwa khairun mimma yajma'un. Kegembiraan yang kita rasakan lebih baik daripada apapun yang kita kumpulkan. Maka kita minta kepada Allah dengan berkah maulid Nabi pada hari ini, Allah pulangkan kita dalam keadaan bahagia dunia dan akhirat. Allah bahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan ya Arab, Allah mengharamkan kita untuk berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, terakhir yang ingin saya sampaikan, tidak ada yang dilakukan adalah visi-misinya Nabi Muhammad. Ingat, Nabi Muhammad diutus ke alam ini.
Nabi Muhammad diutus ke dunia ini bukan hanya untuk yang namanya mengajak mereka dari kegelapan menuju kebenaran atau menyebarkan tauhid ilahiyah saja, tapi visi Nabi Muhammad di antaranya, dan yang saat ini sedang dibawa oleh kita punya guru Imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizki bin Husain bin Syihab, tidak lain tidak bukan adalah akhlakul karimah. Karena tidak lain tidak bukan itulah yang dikatakan oleh Nabi, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke alam dunia ini untuk mensempurnakan akhlak yang sebelumnya. Dan pada hari ini saya mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir, ayo kita sama-sama di bawah komando para habaib yang istiqamah, di bawah komando para ulama yang mukhlis. Siapa ulama yang mukhlis? Ulama yang mukhlis bukan orang yang pintar berucap kata, bukan orang yang alim menyampaikan hadis dan juga Al-Quran. Ulama yang mukhlis, ulama yang mengajak untuk menyuruh kepada Allah, ad-da'i ilallah mauda'i ila nafsih. Orang yang menyuruh kepada Allah, bukan orang yang menyuruh kepada dirinya. Siapa yang menyuruh kepada dirinya? Mereka yang mengajak umat untuk mencintainya, namun tidak mengajak umat untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahdaru min tilkal ulama. Hati-hati dengan ulama seperti itu, hadirin rahimakumullah. Maka saya sampaikan ayat Al-Habib Muhammad Rizki bin Husain bin Syihab, alhamdulillah ala ni'amillah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan dan izinkan kembali pulang ke Indonesia. Dan begitu luar biasa sambutan antusias umat muslim Indonesia yang begitu sangat mencintai beliau, yang begitu sangat merindukan beliau. Kemarin juga alhamdulillah Barok juga ikut bersama saya dan rombongan lainnya berjumpa dengan beliau, mengawal beliau, menjemput beliau di bandara, pulang menjemput beliau ketika beliau pulang ke markas Megamendung Pondok Pesantren Al-Quran di Megamendung Bogor. Jutaan umat berkumpul, beliau gak bahagia, beliau gak merasa hebat. Bahkan ketika ada satu syair yang memuji beliau yang dibawakan oleh para santri-santri beliau, dengan kedua kelopak mata saya melihat begitu menangisnya beliau mengungkapkan ekspresi tawadu, seolah-olah hal tersebut pujian tersebut tak layak untuk beliau, namun sangat layak didapatkan oleh beliau. Hadirin, beliau sekarang sedang membawa misi-misi revolusi akhlak. Ingat, jangan sampai salah. Revolusi akhlak. Apa revolusi akhlak? Revolusi akhlak ini bukan revolusi yang ada dalam pikiran kita, bukan revolusi yang seperti dalam setiap masyarakat, menggulingkan pemimpin yang ada, menggulingkan presiden yang ada. La hasya wa kala. Karena apapun alasannya, menggulingkan presiden apapun alasannya dilarang oleh agama dan haram hukum kafir. Tapi yang dimaksud revolusi akhlak membenahi semuanya. Yang tadinya akhlaknya buruk menjadi baik, yang tadinya akhlaknya tidak benar menjadi benar, yang tadinya akhlaknya jauh menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sekarang, di Indonesia yang akhlaknya buruk banyak apa dikit? Jawabnya kompak. Di Indonesia yang akhlaknya buruk banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Gak usah bicara masyarakat, gak usah bicara rakyat yang akhlaknya bobrok. Mulai dari ulamanya juga pun ada, betul? Betul? Yang aku kiai, oknum kiai, oknum ustaz yang tidak mencerminkan akhlak, ada apa tidak? Ada apa tidak? Saya mau tanya, oknum pemerintah, dari mulai lurahnya, kepala desanya, camatnya, DPRD-nya, bupatinya, wali kotanya, menterinya, yang akhlaknya buruk ada atau tidak? Ada atau tidak? Semuanya, betul, betul. Contohnya apa? Banyak. Saya tanya, DPR
bikin undang-undang semaunya dia di tengah malam, 1000 halaman lebih yang nggak tahu isinya. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada sesuai keinginan mereka. Tiba-tiba ketok palu tengah malam. Kira-kira berakhlak atau tidak? Berakhlak atau tidak? Bikin undang-undang yang menyengsarakan rakyat. Kira-kira berakhlak atau tidak? Oknum polisi, jangan bilang polisi kok, yang seenaknya mencari-cari kesalahan ulama, mencari-cari kesalahan para habaib, mencari-cari celah mereka, dikorek-korek, dicari-cari. Banyak apa tidak? Ada apa tidak? Jadi kira-kira polisi yang gak berakhlak, oknum polisi yang gak berakhlak ada atau tidak? Kemarin TNI, salah satu prajurit TNI ABRI bikin video sambutan menyambut ulama, akhirnya dipenjara, akhirnya dimasukkan dalam tahanan militer, diborgol, difoto, disebarluaskan di media sosial gara-gara nyambut ulama, nyambut habaib, diborgol. Kira-kira berakhlak apa tidak? Berakhlak apa tidak? ABRI cinta ulama bagus atau tidak? ABRI cinta ulama habaib baik atau tidak? Diborgol. Ya, kira-kira berakhlak gak? Beberapa tahun yang lalu ada salah satu santri di Jawa Timur, Pasuruan. Saya punya di kelas jauh. Gara-gara menghina TNI, menghina Kapolri, menghina presiden, akhirnya tuh santri dicopot lagi istirahat, di penjara, pakai baju tahanan, diborgol, difoto, disebarluaskan, dihinakan. Kira-kira berakhlak apa tidak? Berakhlak apa tidak? Kenapa saya tidak katakan tidak berakhlaknya? Memang andai kata salah, andai kata dia menghina presiden, andai kata dia menghina Kapolri, tapi ingat, jangan sampai lupa ada salah satu anak cukong, anak Cina menghina presiden. Dia ambil foto, dia tunjuk-tunjuk, dia ludahi, dia katakan anjing dan lain sebagainya. Mentang-mentang anak cukong, mentang-mentang anak bos besar, dibebaskan begitu saja dengan dalil anak di bawah umur. Kira-kira perlakuannya dengan santri sama atau tidak? Sama atau tidak? Kalau begitu, Polri ataupun polisi oknum tersebut berakhlak atau tidak? Belum lama, beberapa hari yang lalu, adalah salah satu wanita, saya nggak mau sebut namanya, motor-motorin mulut saya doang. Bu, jangan berisik, imajinasinya sabar. Jangan-jangan pencintanya itu perempuan kali ini. Gak ada perempuan. Ngomongnya seenak mulutnya yang doer. Dia katakan Habib itu penjual obat. Habib dibilang penjual. Ini orang udah bolong, goblok, tolol, jahil, murokah. Udah gak bisa bahasa Arab, gak bisa mana Tabib, mana Habib. Tabib bukan obat, Tabib dokter, Habib kekasih. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Dengan enaknya ada Tabib tukang obat, tidak ada Habib tukang obat. Pulang ke Indonesia bikin onar, bikin macet jalanan, banyak fasilitas bandar yang rusak, datangnya bikin rusuh, bikin gara-gara seenaknya dia. Kira-kira kalau begitu, dia orang kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Lu masih nonton tuh, lu masih dengerin, makanya kami isi makin kurang ajar. Hadirin rahimahullah, makin kemarin makin jauh daripada akhlak. Oleh sebab itu, tidak lain tidak bukan saya mengajak seluruhnya, bagi juga para kiai yang hadir pada hari ini, para habaib yang hadir pada hari ini,
Ayo sama-sama gendangkan dimanapun revolusi akhlak. Sekali lagi revolusi. Kita kembali kepada akhlak Nabi, yang jauh jadi dekat, yang buruk jadi taat, yang maksiat jadi khauf kepada Allah. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah Nabi Muhammad, berkah Rasulullah, berkah kedatangan dan kepulangan anak cucu beliau, Allah kembalikan Indonesia menjadi negeri baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Allah jadikan negeri Indonesia negeri yang barakah. Allah jadikan negeri Indonesia negeri yang taat. Allah berikan hidayah taufik kepada para pemimpin kita. Allah berikan hidayah taufik kepada para pengemban amanah kita. Dan mudah-mudahan ya Rabb, Allah satukan kembali umat Islam yang ada di Indonesia. Allah bangkitkan kembali ukhuwah yang ada di Indonesia. Dan mudah-mudahan kita minta pada Allah ya Rabb, dengan berkah bulan Maulid, dengan berkah Maulidnya kita pada pagi hari dan siang ini ya Rabb, mudah-mudahan yang hadir semuanya tanpa terkecuali ya Allah, tanpa terkecuali yang di dalam maupun yang di luar, mudah-mudahan sebelum meninggal dunia Allah berikan nikmat mimpi Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, menatap indah wajah Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan ya Allah, kalau kita pernah mencium tangan anak cucu Nabi Muhammad, Allah gak haramkan tangan kita karena maksiat yang pernah kita lakukan untuk mencium tangan atau mereka Nabi Muhammad. Ya Rabbana ya Rahim bihaqqi Nabiyina Muhammad, Ya Rabbana ya Rahim bihaqqi Nabiyina Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Ya Rabb, an tukrimana bi Sayyidi Muhammad ya Maulah, an tukrimana bi Sayyidi Muhammad ya Rabbah, ya Rabbah ya Gaudah. Allah marzuqna ru'yatan Nabi Muhammad manaman wa yaqdatan fid dunya qabla akhirah. Allah marzuqna ru'yatan Nabi Muhammad manaman wa yaqdatan fid dunya qabla akhirah. Wa ya ilahal awwalin wa ya ajwadal jawilin. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, izinkan kami memandang indahnya wajah Nabi Muhammad, izinkan kami melihat indahnya wajah Rasulullah. Ya Rabb, kalau kami pernah melihat indahnya anak cucu Nabi Muhammad, maka izinkan kami ya Rabb, mata kami memandang indahnya wajah Datuk mereka. Ya Allah, jangan Kau haramkan kami memandang wajah Nabi Muhammad karena maksiat yang pernah kami lakukan ya Rabb. Ya Rabb, jangan Kau haramkan kami melihat indahnya wajah Rasulullah, senyumnya wajah Nabi Muhammad karena maksiat yang pernah kami kerjakan ya Rabb. Ya Rabb, izinkan hamba yang berdosa ini, manusia yang tak tahu diri ini, memiliki harapan ya Rabb, kesaksian saat kami meninggal. Saat kami meninggal ya, hadirkan roh dari kami Muhammad untuk mentalkini, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, hadirkan Nabi Muhammad dalam keluarga kami ya Rabb. Jadikan keluarga kami keluarga yang mencintai Nabi kami Muhammad. Jadikan anak cucu kami anak-anak yang merindukan Nabi Muhammad, anak-anak yang mengidolakan Nabi Muhammad. Sesungguhnya kekasih kami Muhammad mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, manusia bakal dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Ya Maulah wa ya Rabbah wa ya Gauthah, nas'aluka bijahi Nabiyika Muhammad ya Rabb, nas'aluka bijahi Nabiyika Muhammad ya Rabb. Jika anak-anak kami anak birrul walidain, anak-anak yang dapat kami banggakan di hadapan Nabi kami Muhammad ya Allah, anak-anak yang dapat mengangkat derajat kami di hadapan Nabi kami Muhammad ya Allah, anak-anak yang dapat berjuang dan merelakan seluruhnya untuk Nabi kami Muhammad ya Allah. Ya Rabb, jangan jauhkan anak kami dengan Nabi kami Muhammad, jangan jauhkan anak kami dengan ajaran Nabi Muhammad. Ya Rabb, jangan Kau matikan kami, anak cucu kami menjadi orang-orang yang lalai, anak cucu kami menjadi pecandu narkoba, anak cucu kami menjadi pemaksiat, anak cucu kami menjadi tukang zina. Ya Rabb, berapa banyak orang tuanya kiai, berapa banyak orang tuanya membalik, tapi karena kekhilafan mereka, karena kelalaian mereka, anak mereka menjadi pembangkang agamamu ya Rabb. Ya Rabb, kami hamba-hambamu yang lemah, kami hamba-hambamu yang baik, beri kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Beri kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, kami hadir pada hari ini ya Allah. Didikan kami anak-anak yang berjuang ini, anak-anak yang dapat dibanggakan oleh ayah ibu kami ya Allah.
Ya Rabb, bila anak ini bukan masih hidup, panjangkan usia mereka, sehatkan jasmani mereka, angkat penyakit mereka, bahagiakan sisa umur mereka. Sungguh kami belum bisa membalas jasa mereka ya Rabb. Ya Rabb, bila mana orang tua kami telah mendahulukan, pada hari ini mereka disiksa dalam kubur karena kealfaan mereka, kekhilafan mereka. Kami mohon dengan berkah Nabi kami Muhammad, kami mohon dengan berkah bulan lahir Rasulullah, kami mohon dengan berkah Nabi Muhammad, kami mohon dengan berkah selawat yang kami baca ya Rabb. Angkat siksa kubur orang tua kami ya Allah, jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, aman dari taman surga ya Rabb. Berikan kami sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang takut dan hanya mencari ridha Nabi kami Muhammad. Ya Rabb, teguhkan kami dalam kecintaan terhadap Nabi kami Muhammad, teguhkan kami dalam kerinduan terhadap Nabi kami Muhammad. Fatib'ana wa ahbaban lana bidaika firdaus ya Rajwan. Kumpulkan kami dan keluarga kami serta mereka kami cintai bersama Nabi kami di surga yang tinggi ya Rabb. Walaupun kami sadar surga tersebut tak pantas untuk kami, tapi kami tahu ya Rabb, dan kami tak pernah memungkiri Engkau memiliki sifat Arhamar Rahimin wa ya Latifu bil ibad. Ya Rabb, dengan sifat asmamu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, maka kami mohon ya Rabb, untuk bina umat muslimin, perlakukan kami dengan lemah lembutmu ya Rabb. Jangan kau turunkan azabmu ya Rabb, jangan kau turunkan azabmu ya Rabb. Dan akhir usia kami dengan husnul khatimah, akhir usia kami dengan husnul khatimah, akhir usia kami dengan husnul khatimah, bijahi nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar. Bihaqi rabbana atina fi dunya hasanah, fi dunya ma'an nabi Muhammad, wa fil akhirati hasanah, wa fil barzakh hasanah, wa fil mahsyar hasanah, wa fil mizan hasanah, wa fil hawdi hasanah, wa fil sirat hasanah, wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar. Ridkum minan nar wa yaridna ila al-jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya tawwab innaka antal tawwabur rahim. سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mudah-mudahan kesemuanya hadir tanpa terkecuali malam ini Allah berikan kita dengan ilmu. Malam ini Allah berikan kita nikmat memandang indahnya wajah Rasulullah.